محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شهد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجبي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى روح سيد الإمام الحبيب عبد الله بن نالو الحد سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي Syekh Ahmad bin Husain al-Ma'rubi Abu Sina Syekh Ibrahim al-Bajuri Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani bi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'al al-Habib Alwi Abil Faqih al-Habib Abdurrahman bin Muhammad as-Sawad Abdullah bin Abi Bakrin al-Idrus al-Akbar Abdullah al-Idrus al-Adan Rizal bin Abdullah al-Idrus al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Muhtaraz al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Aqtas Syekh Ali bin Abdullah al-Habib Ahmad bin Jalal al-Habib Habibah Ahmad bin Jalal Sayyidil Habib Abdullah al-Idrus Sayyidil Habib Sayyidi wa Sayyidi Syekh Muhammad Syarwan Sayyidi wa Mursyidi wa Murabir wa جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة يعرض درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين من أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظور إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati fil mayyitil muslimi ghairil muhrimi wasyahidi arba'atu asya' gasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Wa yalzamu dan wajib ala tariqi fardil kifayati atas jalan fardu kifayah fil mayyiti pada seorang mayit al muslimi yang Islam ghairil muhrimi yang bukan berihram wasyahidi dan yang bukan mati syahid. Wajib arba'atu asya'a 4 macam. Gasluhu 1 memandikannya, wa takfinuhu 2 mengkafannya, wassalatu alaihi 3 menyembahyangkan atasnya, wa dafnuhu 4 memataknya atau menguburkannya. Pahami. Wa yalzamu dan wajib, tapi wajibnya ala tariqi farudil kifayah atas jalan fardu kifayah. Wajib kifayah atau fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah ialah iza fa'alahu wahidun saqata 'anil baqi. Apabila mengerjakan dia oleh 1 orang, saqata 'anil baqin, maka gugurlah dosa dan kewajibannya dari yang lain. Jadi bila ada seekor majana menggawi sudah menggugurkan kewajiban dan dosa-dosa yang lain. Wajib kifayah terhadap seorang mayit muslim, hanya orang Islam. Namun orang Islamnya itu gairil muhrimi, yang bukan berihram, wasyahidi dan bukan mati syahid. Wajib arba'atu asya', 4 macam. Gasluhu memandikannya, wa takfinuhu 2 mengkafankannya, wassalatu alaihi 3 menyembahyangkan atasnya, wa dafnuhu dan menguburnya. Coba qauluhu gairil muhrimi wasyahid. Innama qayyada syarihu bihadhihi salasati. Innama hanya saja qayyada syarihu mengkaitkan oleh syarah, yaitu Fathul Qorib, mengkaitkan bihadhihi salasati
dengan yang 3 macam ini liijtima'il arba'ati, untuk menghimpunkan yang 4 macam kamilatan secara sempurna. Maksudnya kenapa musannif atau syarah, perhatikan kalimatnya, kenapa syarih itu yaitu Fathul Qorib, matannya matan takrib atau Ghayatul Ikhtisar, khasyiyahnya Bajuri. Nah, syarih itu di luar kurung itu syarih. Beliau menjelaskan mayitnya itu yang bukan mati syahid, yang bukan berihram. Kenapa harus dihubungkan, dikaitkan itu? Jangan sampai yang mati syahid, jangan sampai yang berihram. Nah, alasannya supaya liijtima'il arba'ati kamilatan, supaya terhimpun yang 4 macam tadi secara sempurna. Secara sempurna dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah itu 4: memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, menguburkan. Nah, untuk yang 4 itu, orang itu jangan mati syahid. Pahamlah, jangan mati syahid, jangan mati berihram. Kalau mati syahid, mati berihram, kada 4 macam lagi. Itu maksudnya. Bahkan termasuk sikit. Arti sikit itu di dalam wa kana alaihi ayyaqula wa ghairi sikti fi ba'di ahwalihi, dan adalah atas syarih ayyaqula mengata lagi wa ghairi sikti, dan yang bukan keguguran, mestinya ditambah lagi yang bukan keguguran, fi ba'di ahwalihi, pada sebagian keadaan yang keguguran. Kenapa? Karena kalau orang keguguran yang tidak sempurna, itu kada berlaku 4 macam ini. Contoh, orang hamil 2 bulan keguguran atau 3 bulan keguguran, keluar apa? Keluar daging aja. Ini kada wajib apa? Kada wajib dimandikan, kada wajib di apa bahasa kita disembahyangkan, tinggal bungkus, tinggal patak. Nah, termasuk, perhatikan, termasuk sikit orang yang mati di dalam perut, kada ada bunyinya apa-apa keluar, itu kada wajib disembah, apa bahasanya, silahkan mandikan, cuma kada berlaku 4 macam ini. Dan berlaku 4 macam ini. Beda kalau orang apa? Orang keluar menangis sempurna badannya, suaranya ada, lalu meninggal, itu kal kabir, seperti orang tua. Dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dikuburkan. Paham? Nang maksud ini, nang maksud 4 macam ini berlaku bagi seorang muslim yang bukan mati syahid,
yang bukan mati berihram, yang bukan keguguran. Nah, fakharaja bil muslimi al kafiru. Fakharaja, maka keluarlah masalah bil muslimi dengan orang Islam, al kafiru, orang kafir, orang yang bukan Islam. Kayak apa? Nah, kalau orang bukan Islam, faya juzu gasluhu mutlaqan, maka boleh memandikannya ini secara mutlak. Artinya siapapun silahkan mandikan. Kada tahu. Kalau mungkin kalau agamanya Nasrani, oh berarti secara Nasrani. Kalau agamanya Yahudi, berarti secara Yahudi. Ini jadi masalah ini. Orang ini kada beragama, tapi kada Islam. Contoh, orang kada beragama itu contoh adalah ateis. Orang kada bertuhan. Orang kada percaya dengan Tuhan. Ngarannya ateis. Dan sekarang banyak orang kada percaya dengan Tuhan. Percayanya hanya dengan akal dan teknologi. Nah, jadi kalau orangnya itu non muslim, boleh aja memandikan. Kalau hendak memandikan kubur lagi. Wa tahrumu sholatu alaihi mutlaqan, dan haram menyembayangkan atasnya secara mutlak. Secara mutlak haram menyembayangkan. Wa yajibu takfinuhu wa dafnuhu in kana zimmiyan. Wa yajibu takfinuhu, dan wajib mengkafankannya, wa dafnuhu, dan menguburnya, in kana zimmiyan, jika adalah dia mayit seorang zimmi. Zimmi adalah orang yang bukan Islam, orang kafir yang tunduk, menghormati, menghargai, damai dengan orang Islam. Itu zimmi. Boleh jadinya hendak dikapanakan, dikuburakan, boleh aja. Au mu'manan au mu'ahadan, atau kafir mukman. Itu dibarisilah, jangan mukminan, mukmanan. Orang kafir mukmanan, yang dilindungi, yang diberi keamanan oleh negara. Mereka dilindungi oleh negara. Atau mu'ahadan, kafir mu'ahad. Kafir ada perjanjian. Tuh silahkan dimandikan, silahkan dikubur, dikapankan, silahkan dikuburkan. Bi khilafil harbi, berbeda dengan kafir harbi. Nah, kalau kafir harbi kedosa kita umpatan. Kalau kedadenang menyelenggarakan mereka, orang kafir memerangi Islam mati, keluarganya kadada, orang kadada hendak mengambilinya, sudah kadada kewajiban apa-apa lawan kita, kadada kewajiban apa-apa lawan kita. Wal murtaddi, berbeda dengan orang murtad. Kalau orang murtad kadada kewajiban apa-apa, ini orang Islam lalu berpindah agama ke Kristen atau yang bukan Islam, mati, orang Islam kada punya kewajiban apapun terhadap dia.
Mau diambil orang, oh terserah, karena dia murtad. Wa kharaja bi ghairil muhrimi al muhrimu. Wa kharaja, dan keluar masalah bi ghairil muhrimi, yang bukan berihram, al muhrimu, orang yang berihram. Maksudnya tadi dijelaskan kewajiban 4 macam itu: memandikan, mengkapankan, menyembahyangkan, menguburkan mayitnya yang bukan berihram. Kalau orang mati rahatan berihram, baik berihram haji ataupun berihram umrah. Orang naik haji ada masih pakaian ihram, mati. Ini kayak apa? Kayak apa? Oh, tetap aja 4 berlaku, cuman pelaksanaannya kada sempurna seperti orang yang bukan kada berihram. Kayak apa? Kalau orang itu mati berihram haji atau berihram umrah, fatajibu fihi, maka wajib fihil arba'atu, pada orang yang mati berihram wajib 4 macam tetap. Lakinnaha, tetapinya, laisat kamilatan, tetapinya tidak sempurna. Maksudnya tetap berlaku dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikuburkan, cuman kada sempurna. Yang mana tidak sempurnanya yaitu masalah mengkapan. Mengkapannya yaitu li'annahu la yustaru ra'sul muhrim wala wajhul muhrimati. Didampitlah li'annahu, karena bahwasanya la yustaru, tidak ditutup, ra'sul muhrim, mukanya orang yang mati berihram. Itu adalah wala wajhul muhrimati, dan tidak ditutup juga mukanya perempuan yang berihram. Ini laki-laki kah, bini-bini kah, mati dalam keadaan berihram haji, mati dalam keadaan berihram umrah, tetap dimandikan, tetap dikapankan, tetap disembahyangkan dan dikuburkan. Cumanya aja ihram kapannya ini jangan ditutup muha. Ada kita ditutup, ada tutup. Kalau orang mati dalam keadaan berihram, muhanya jangan ditutup. Dah. Orang syahid Pak. Nah, wa kharaja bi ghairi syahidi asyahidu. Wa kharaja, dan keluar masalah bi ghairi syahid, dengan yang bukan syahid, asyahidu, orang yang mati syahid. Nah, beda lagi kalau orang yang mati syahid. 4 macam sempurna itu bagi orang yang bukan mati syahid. Kalau orang yang mati syahid, fayajibu fihi amrani faqat. Fayajibu, maka wajib, fihi bisyahid, pada orang yang mati syahid, amrani faqat, 2 perkara saja. 2 perkara saja. Wahuma, keduanya at-takfinu wad-dafnu, mengkafani dan mengkuburkan.
Orang mati syahid kada usah dimandikan, kada usah disembahyangkan. Kenapa? Karena dia sudah suci. Kenapa kada disembahyangkan? Karena sudah disaksikan Allah dia ahli surga. Syahid yang mana? Syahid fi ma'rikatil Islam, dalam peperangan Islam. Ini perang antara orang Islam lawan orang kafir. Kita perangnya ini adalah membela agama karena Allah, ikhlas karena Allah, mati bersimpah darah. Darahnya kada usah dibasuh, silahkan apa adanya, bungkus bajunya pun jangan, biarkan. Kapan nih? Kubur. Sembahyangkan kada usah, mandiakan kada usah. Kenapa kada dimandikan? Karena suci. Kenapa tidak disembahyang? Karena masyhudun alaihi bil jannah, sudah disaksikan atasnya surga, dalam pengertian sudah diampuni Allah. Orang disembahyangkan itu maksuduhu ad-doa. Tujuan sembahyang kifayah itu apa? Doa itu. Ini untuk apa lagi didoakan? Dia sudah pasti diampuni Allah, sudah surga. Kada butuh doa lagi. Tapi orang yang mati syahid, wa yahrumu fihil ghuslu wassalatu, wa yahrumu dan haram fihi pada orang yang mati syahid al ghuslu memandikan. Tadi alasannya karena sudah suci. Adapun kita nang kada mati syahid ini najis, awak najis, kemudian kotorannya ada, makanya disuciakan, diwudui. Ini orang sudah suci. Wassalatu dan haram orang syahid itu disembahyangkan. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena sudah diampuni Allah, sudah masyhudun alaihi bil jannah, sudah disaksikan dia sebagai seorang ahli surga. Dia wa kharaja bi ghairi sikti allazi zidnahu sikta falahu ahwal. Fakharaja dan keluar masalah bi ghairi sikti yang bukan sikit tadi. Jadi tambah ada allazi zidnahu asikta, yang kami tambahkan akan dia adalah sikit. Tadi tambahi kalau sikit kada. Nah, ditambahi sikit. Nah, keluar dengan dia adalah sikit. Falahu ahwalun. Falahu ay palis sikti, bagi sikit. Sikit itu keguguran, anak keguguran. Ahwalun beberapa keadaan. Nah, kita lihat sikitnya nang kayak apa. Karena sikit ini ada beberapa keadaan. Pataratan, maka kadangkala. Nah, kadangkala si sikit ini tu'lamu hayatuh,
dipastikan hidupnya. Orang keguguran, tapi hidup. Dia hidup sehari atau seminggu, ya kita lambat akan cepat akan sejam, hidup sejam lalu mati. Kayak apa? Fayajibu fihil arba'atu. Fayajibu fihil arba'atu, maka wajib padanya al arba'atu yang 4 macam, yaitu memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan, menguburkan. Wataratan yazharu khalquhu. Terkadang sikit nih. Keadaan yang kedua artinya, terkadang yazharu khalquhu, nampak penciptaannya tapi kada hidup. Mate. Penciptaannya nampak tapi kada hidup. Kayak apa? Keluar semua lengkap. Kepala, telinga, mata, hidung sempurna. Khalquhu, penciptaannya nampak tapi mati. Kada ada suaranya apa-apa keluar. Paham? Nah, kalau nang kayak ini, berarti ini mungkin mati dalam perut. Keluar. Penciptaannya nampak tapi kada hidup. Ini kayak apa? Fatajibu fihi salah satu asya'a. Fatajibu fihi, maka wajib padanya salah satu asya'a, 3 macam. Napa yang 3 macam itu? Wahya ma'ada sholata. Wahya, dan yang 3 macam itu ma'ada sholata, selain sembahyang. Berarti memandikan, mengkafankan, menguburkan, kada usah disembahyangkan. Jelas mat? Paham mat? Paham? Nah, berikutnya wataratan, dan terkadang, berarti yang ketiga deh, keadaan yang ketiga, la yazharu khalquhu, kada jelas, kada nampak bentuk rupanya, kada jelas, bingkilan daging aja keluar. Nah, fala yajibu fihi syai'un, maka tidak wajib padanya sesuatu apapun. Kada. Nah, ini mulai nang keluar darah, bingkilan daging, itu aja. Paling mun bingkilan daging tuh hendak mengubur aja, bungkus kubur. Lakin yusannu sitruhu bi khariqatin wa dafnuhu. Lakin tetapinya yusannu sitruhu, disunatkan membungkusnya, menutupinya, bi khariqatin, dengan secarik kain, wa dafnuhu, dan disunatkan memataknya. Bungkus lawan kain apakah? Patak. Habis. Kemudian wa illam ya'lam bil mayyiti illa wahidun ta'ayyana alaihi ma zukira
ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Baca jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Yalzimu ala tariqi fardi kifayati ilmaniyati muslimi gairul mu'mini wasyahidi arba'atu asya'a yasruhu wa taqwimuhu wa salatu alaihi wa dhikruhu. Al-Fatihah.